Selamat pagi saudara-saudari. Kita bertemu lagi untuk satu lagi janji Alkitab. Hari ini kita akan melihat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. 使徒行传第2章第17节。The book Acts chapter 2 verse 17. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini satu janji yang dimana Petrus telah mengambil dari Yoel pasal 2 ayat 28 yang dia gunakan untuk mengatakan kepada mereka yang waktu itu mendengar firman-Nya pada hari Pentakosta itu, di mana ini janjinya. Memang hari ini kita mungkin kadang-kadang saya boleh katakan membazirkan terlalu banyak waktu ataupun masa untuk membincang bagaimana adakah Roh Kudus itu dalam kita ataupun di atas kita, adakah Roh Kudus telah dicurahkan ataupun sudah berada dengan kita waktu kita percaya, ataupun dalam proses ataupun perjalanannya lepas percaya, ataupun harusnya kita dibaptiskan dulu, ataupun kita buat ini, buat itu, baru kita dapat Roh Kudus. Itu pun kalau dapat Roh Kudus, apakah buktinya? Dan banyak sekali, banyak perbincangan, banyak perbicaraan, banyak juga pertengkaran sebab itu. Sebab waktu-waktu yang dipakai itu akhirnya kita telah bingung. Pun kita sudah tidak nampak sejelasnya bahwa apa yang dijanjikan dalam Alkitab begitu mudah sekali. Di mana Allah mengatakan Dia akan mencurahkan roh itu kepada kita. Itu saja. Yang kita harus tahu adalah kita harus percaya dan terima. Mungkin lepas tu juga ada orang tanya, Canon, macam mana? Bagaimana saya tahu bahwa roh itu di dalam saya? Adakah saya tahu? Apakah buktinya? Saya boleh tahu bahwa saya ada sudah. Senang saja. Lihat hidupmu. Bahwa kalau adanya Roh Kudus di dalam kita, sememangnya Roh Kudus akan bekerja. Dia akan memberikan satu transformasi dari dalam yang akan mempengaruhi secara penampilan. Bahwa Roh Kudus itu waktu dia bekerja, dia akan mengubah hidup kita, yang dimana dia akan memulihkan gambaran Allah menjadi satu hidup yang baru, yang berkenan kepada Allah. Setidak-tidaknya pasti adanya buah Roh Kudus. Amin. Itulah seringkali orang tanya, saya hanya boleh lihat dari kehidupannya, bukannya cara kita tumbangkan tangan, dia jatuh, dia buta, dia bercerit, adapun apa-apa manifestasi yang berlaku, itu bukan yang terpenting. Yang paling penting adalah setelah orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, adalah hidup selepas itu. Seumpamanya, kalau dalam kebaktian kebangunan rohani, dia terima kepenuhan Roh Kudus, yang pentingnya adalah waktu dia berdiri. Kalaupun itu, kalau dia di doa, dia telah jatuhkah, orang bilang tumbangkah, adalah yang penting adalah waktu dia berdiri dan kembali ke tempat duduknya. Lepas dia tinggalkan gereja, apakah kehidupannya? Adakah dia berubah? Kalau dia tidak berubah, maksudnya dia masih tidak memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Roh Kudus. Kalau seorang itu memang dipenuhi oleh Roh Kudus,
dia pasti akan berubah. Tabiat-tabiat, hobi-hobi kah, apakah hidup yang lama, yang tidak bagus, yang fasik, yang jahat, yang berdosa itu, ia akan berubah menjadikan satu hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang dijanjikan oleh Tuhan juga, hidup yang baru. Amin. Jadi inilah yang kita harus tinggalkan semua perbincangan itu. Yang penting di sini adalah kita mau terima Roh Kudus. Kita harus memastikan bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Kalau Roh Kudus berada di dalam kita, pastinya hidup yang demikian satu hidup yang telah dijanjikan, yang disediakan oleh Tuhan. Ya, itulah hidup yang diberkati. Amin. Ya, jadi saya mendorong kita semua ambil janji ini, tahunya bahwa semua orang akan menerima pencurahan ataupun kepenuhan Roh Kudus itu. Amin. Tuhan memberkati. Ada hari yang baru di mana kita lihat case-case COVID-19 ini telah makin menurun di Sabah, ya. Tapi jangan menjadi longgar yang dimana, oh okey bah, sekarang macam kemarin 97 saja. Oh okey bah, sekarang tidak bagus. Belum lagi, masih ada. Selagi resikonya masih tinggi di luar. Sama juga, kalau tidak perlu, jangan pergi ke mana-mana. Itu pun kalau perlu, Anda harus ke mana-mana. Jagalah baik-baik SOP yang ada. Jangan sekali-sekala kita bilang, oh okey bah, seumpama sekarang bilang pergi kedai kopi, oh okey, pergi makan saja. Kalau boleh, masak di rumah. Itu pun kalau mau makan, tapau saja. Tapau saja, makan di rumah. Jangan sebab, aku rindu mau duduk di kedai itu. Itulah salah satu tempat yang resikonya tinggi untuk kita terjangkit COVID-19. Jadi harus berhati-hati. Kita jaga kita. Amin. Tuhan memberkati.